Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Seperti biasa, kita dalam cerita dongeng ceria Nusantara. Nah, Kak Madi kali ini punya cerita hebat buat teman-teman, adik-adik yang ada di rumah melalui storytelling layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, adik-adik, Kak Madi ingin menyapa teman-teman yang di rumah. Halo, semoga adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, semangat belajarnya, rajin membacanya. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Siapa anak hebat? Angkat tangan. Saya. Siapa anak pintar? Angkat tangan. Saya. Iya. Pagi ini Kak Madi punya cerita hebat buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, tentunya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan. Diceritakan di dahulu ada sebuah desa. Di sana ada seorang bapak-bapak yang selalu giat dan rajin di setiap harinya untuk membantu warga. Dia seorang bapak-bapak pengangkut air. Nah, setiap pagi dia selalu mengisi gentong-gentongnya pada sumur. Dia pun dengan kuat untuk selalu menghantarkan bagi warga di desa itu yang membutuhkan jasa bapak ini. Bapak tua ini pun mempunyai beberapa gentong. Dia pun selalu membawa gentongnya dipikul untuk mengambil air di mana di sumur itu sering bapak mengambil air di sana. Dia pun dengan semangat selalu mengisi gentong-gentongnya. Mengisi gentongnya sudah penuh, lalu dia pelan-pelan lagi mengambil air, mengisi gentong-gentongnya. Hingga dia pun mengangkat gentongnya untuk membawa di rumah pelanggannya. Di jalan, adik-adik, ternyata gentong bapak yang satu ini sedang retak. Sementara gentong yang satunya lagi itu masih utuh dan bagus. Hingga gentong ini di tengah perjalanan dia selalu merembes airnya, mengeluarkan airnya. Sementara gentong yang utuh tidak mengeluarkan air. Gentong yang utuh pun berkata kepada gentong retak, "Hei, gentong retak, apakah engkau tidak kasihan kepada Tuan? Lihat Tuan kita bersusah payah untuk mengangkat kita. Sementara engkau mempunyai lubang pada dirimu hingga air yang dimuat pada dirimu selalu berjatuhan." Ya, teman-teman, benar sekali kata gentong yang utuh. Setibanya bapak di rumah pelanggan, ternyata gentongnya hanya menyisakan air yang setengah. Dengan penuh kebahagiaan, Pak Tua selalu tersenyum dan bahagia.
Dia pun memindahkan airnya satu persatu. Dan termasuk si Gentong Retak. Nah, si Gentong Retak hanya menyisakan setengah, tapi tidak masalah buat si bapak itu. Dan akhirnya bapak pun istirahat. Gentong Utuh pun mengatakan kembali kepada si Gentong Retak, "Lihatlah, Gentong Retak, kau tidak lihat wajah tuan kita tadi. Dia sangat bersedih karena engkaulah airnya berkurang." Sepertinya Gentong Utuh selalu merendahkan si Gentong Retak. Jadi si Gentong Retak pun hanya terdiam. Wajah cerianya tadi hilang menjadi murung. Sedih sekali. Gentong Retak pun gelisah. Seesok harinya Gentong Retak kelihatannya punya kesempatan untuk bercerita kepada tuannya. Di tengah jalan sementara bapak pun membawa gentong-gentongnya untuk menuju ke sumur. "Hai tuanku, aku ingin bertanya kepada engkau. Apa kau tidak bersedih atau resah memiliki sebuah gentong retak seperti aku?" Kata bapak pengangkut air. Dia pun tersenyum. "Kenapa aku harus bersedih? Aku bahagia memiliki engkau, Gentong Retak. Aku tidak bermanfaat untuk dirimu. Aku selalu saja membuang air yang engkau bawa. Bahkan sampai ke pelanggan, aku pun menyisakan setengah. Aku sangat bersedih tidak bisa berbuat banyak seperti gentong-gentong temanku yang utuh. Janganlah engkau bersedih," kata Pak Tua. "Mari kita lakukan pekerjaan ini. Engkau nantinya akan mengerti," kata si pengangkut air. Si pengangkut air pun melanjutkan pekerjaannya, mengisi gentong-gentongnya kembali, dan segera bergegas perlahan membawa gentongnya kembali, menyusuri jalan untuk menuju ke rumah pelanggannya. Ya, teman-teman, seperti apa jalannya? Dan dia pun berkata, si pengangkut air menyapa kembali si Gentong Retak. "Hai Gentong Retak, lihatlah bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan itu. Kelihatannya itu sangat indah sekali. Cobalah engkau lihat, mana tahu bunga-bunga itu akan mengobati kesedihanmu." Si Gentong Retak pun segera menatap bunga-bunga yang ada di pinggir jalan tersebut. Dia belum mengerti apa maksud keindahan itu. Pengangkut air pun terus membawa. Sepulangnya, dia pun mengatakan lagi, "Hai Gentong Retak, apakah engkau tidak mengetahui bunga-bunga yang indah itu indah karena dirimu yang setiap
hari selalu menyiram bunga-bunga itu. Akulah yang menebar bibit-bibit bunga itu setiap harinya. Wah, adik-adik, ternyata Bapak si pengangkut air lah yang menyebarkan bibit-bibit bunga itu. Katanya lagi, itu karena engkau yang selalu menyirami di setiap sepanjang jalannya. Hingga aku pun selalu memetiknya. Dan bunga-bunga itu kuhadiahkan kepada para pelanggan. Para pelanggan pun kelihatannya sangat bahagia sekali mendapatkan bunga-bunga itu. Makanya penduduk desa sini sangat senang sekali memakai jasa kita untuk mengantar air ke rumahnya. Nah, kini engkau pasti sudah mengerti. Walaupun engkau retak, tetapi kau bisa membuat orang banyak bahagia. Jadi, janganlah engkau bersedih lagi. Gentong retak ternyata teman-teman tidak menyadarinya. Dia ternyata selama ini banyak membuat orang bahagia, teman-teman. Jadi si gentong retak tadinya wajahnya selalu murung dan bersedih karena dia merasa tidak bermanfaat, selalu direndahkan oleh temannya yang utuh. Wajahnya kembali tersenyum. Nah, tersenyum dan bahagia dan bersemangat lagi untuk membantu Pak Tua pengangkut air di desa itu. Nah, teman-teman, siapa yang selalu tersenyum? Siapa selalu bermanfaat untuk orang lain? Seperti si gentong retak tadi. Sekian dulu cerita Kak Madi di pagi ini. Sampai berjumpa di dongeng ceria selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terbang.